Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian semua, kalau Ustazah mendengar suaranya yang lantang, dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, anak-anakku, hari ini siapa yang meninggalkan sholat 5 waktunya? Oh, tidak ada. Anak soleh semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian jadi anak yang soleh dan istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu. Sebelum mulai ke materi, marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan bacaan basmalah tadi memberikan keberkahan, kemudahan, dan kelancaran. Apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang, ada hubungannya dengan ini. Ada seorang anak mendorong meja. Nah, di situ ada tulisan berarti memberikan gaya pada meja. Yang satunya seorang anak menarik meja. Berarti dia juga memberikan gaya pada meja. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang gaya. Oke? Yuk, siapkan buku dan alat tulisnya, ikuti penjelasan Ustazah berikut. Apa itu gaya? Siapa yang tahu? Dari gambar ini menunjukkan pengertian gaya adalah tarikan dan dorongan. Diulangi lagi, gaya adalah tarikan dan dorongan. Nah, gaya menyebabkan benda menjadi berubah posisi atau bentuk. Nah, contohnya seperti yang dilakukan kedua orang tersebut. Satunya mendorong, satunya menarik. Maka akan menyebabkan benda tersebut berubah posisi. Oke, selanjutnya. Alat untuk mengukur gaya disebut dinamometer atau neraca pegas. Diulangi, alat untuk mengukur gaya adalah dinamometer atau neraca pegas. Lanjut. Nah, sifat gaya apa saja? Coba kalian perhatikan. Yang pertama, dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya seperti apa? Nah, ada orang bermain kasti. Dilemparlah itu bola, maka bola akan dipukul oleh pemukul, maka bola akan berubah arah. Nah, berarti gaya dapat mengubah arah gerak benda. Selanjutnya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, seseorang sedang membuat gerabah. Benda tersebut ditekan-tekan, diputar-putar, dielus-elus, jadilah sebuah gerabah. Ini menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda. Kemudian, gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Seperti orang mendorong gerobak pasir. Nah, dia akan posisi bendanya akan berubah. Nah, itu hanya salah satu contoh yang diberikan Ustazah. Oke, lanjut. Jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya otot, yaitu gaya yang dilakukan makhluk hidup yang mempunyai otot. Contoh, mengangkat batu, mendorong meja, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gaya pegas, yaitu gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas dan mempunyai sifat elastis.
Contohnya, pemanah menarik anak panah. Nah, setelah ditarik anak panahnya, dia akan kembali ke posisi semula. Jenis gaya selanjutnya adalah gaya gesek, yaitu gaya yang muncul akibat adanya gesekan atau sentuhan langsung antara dua permukaan benda. Contohnya, orang yang sedang mengerem sepeda. Remnya ditekan, terjadilah gaya gesek, maka sepedanya berhenti. Selanjutnya, gaya mesin, yaitu gaya yang dihasilkan dari kerja mesin. Contohnya adalah mobil, motor. Nah, benda-benda tersebut dapat bergerak karena adanya mesin. Oke, selanjutnya adalah gaya gravitasi, yaitu gaya tarik terhadap seluruh benda yang bermassa. Contohnya gaya gravitasi bumi. Nah, semua benda yang jatuh pasti ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Selanjutnya adalah gaya magnet, yaitu gaya pada magnet yang mampu menarik benda-benda tertentu tanpa adanya sentuhan. Contohnya, magnet menarik benda yang terbuat dari baja. Nah, tanpa sentuhan, magnet tersebut secara otomatis dapat menarik benda. Yang terakhir adalah gaya listrik, yaitu gaya yang dihasilkan oleh benda yang bermuatan listrik. Contohnya, kipas angin yang bisa bergerak karena dialiri listrik. Itulah anak-anakku 7 jenis gaya. Kemudian, yang mempengaruhi gerak benda. Jadi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yang pertama adalah bentuk benda, kedua berat benda, yang ketiga luas benda, ada permukaan benda, dan permukaan lintasan. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi gaya. Nah, anak-anakku, demikianlah sedikit penjelasan dari Ustazah. Marilah kita tutup kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah bermanfaat buat kalian semua. Pesan Ustazah, rajinlah sholat, tetap semangat belajar di rumah, kerjakan tugas sekolah, jaga selalu kesehatan. Ustazah ucapkan terima kasih dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.